Bapak Guru hebat. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi dalam modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, nama saya Arisno, calon guru penggerak angkatan ke-7, dan Ibu Jamjema sebagai fasilitator, serta Pak Rianton Sinaga sebagai pengajar praktik. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Lalu bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pengertian pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas. Adapun penerapan diferensiasi di kelas, yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik atau kognitif dan non-kognitif berdasarkan 3 aspek: kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Yang ketiga, menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi konten, proses, dan produk. Yang keempat, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Yang kelima, melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara berikut ini. Guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu 1. Kesiapan belajar. Guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Yang kedua, minat belajar. Guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya belajar. Sesuai minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Yang ketiga, profil belajar. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien bergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara berikut ini. Guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat, yaitu 1. Konten. Guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan, kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Yang kedua, proses. Melalui proses, guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Yang ketiga, produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Lalu bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari? Berikut ini adalah koneksi antar materi dari modul 1.1 tentang filosofi Hajar Dewantara dan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak,
Modul 1.4 tentang budaya positif, dan Modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid, dan juga profil pelajar Pancasila. Keterkaitan antar materi dalam Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing, dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Sedangkan keterkaitan antar materi dalam Modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Dalam proses menuntun, guru harus selalu berpikir dari pertanyaan apa yang murid butuhkan dan apa yang bisa saya lakukan agar proses belajar menjadi lebih baik. Mewujudkan kepemimpinan pada murid, guru membantu murid dalam belajar untuk mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, mendidik karakter baik murid di sekolah. Lalu dalam Modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi, sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang dapat berpihak kepada murid. Keterkaitan antar materi dalam Modul 1.3 tentang visi dan peran guru penggerak. Guru dapat menggunakan pendekatan IA melalui tahapan bakca, yaitu 1. Buat pertanyaan terkait pemetaan kebutuhan belajar siswa. 2. Ambil pelajaran apa yang sudah pernah dilakukan. 3. Gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi dalam proses pembelajaran. 4. Jabarkan 3 strategi diferensiasi. 5. Atur eksekusi dengan melakukan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Dalam Modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi, sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Keterkaitan antar materi dalam Modul 1.4 tentang budaya positif. Penerapan pembelajaran diferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru membantu siswa merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga siswa merasa dirinya menjadi bagian dari kelasnya. Dan dalam Modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar,
sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kesimpulan koneksi antar materi dalam modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Dan modul 1.4 tentang budaya positif. Serta modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi yang mengacu kepada berpihak pada murid dan juga profil pelajar Pancasila. Kesimpulan koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid dan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Murid sebagai subjek pembelajar yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi misi yang baik pula. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Demikian pemaparan dari saya tentang koneksi antar materi yang ada dalam modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat. Salam guru hebat, salam guru penggerak.